Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'ama wa yukafi mazidah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, di samping saya ini hadir saudara kula Kanjeng Raden Tumenggung Gus Fakih Wirahadiningrat, tinggal di Pasuruan. Ini juga keluarga besar Katon Solo, Mataram Raya. Alhamdulillah syukur bisa hadir di rumah kulo di coba. Oke, di Cimanggis Depok. Alhamdulillah kita bisa dikunjungi oleh beliau, bisa silaturahim. Sudah kangen pula kulo. Nah, ini juga beliau alhamdulillah sudah pulang dari berhaji dan juga sampun silaturahim dengan Said Anas di Hijaz sana. Jadi kalau juga ingin tahu nih cerita-cerita beliau tentang selama ke sana dan apa-apa saja yang bisa diceritakan. Monggo Kanjeng dikisahkan supaya pemirsa juga mendapatkan pencerahan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Amma ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah la nabiyya ba'dah. Baik, terima kasih. Hampir setahun ya saya tidak berkunjung ke kediaman yang mulia Kanjeng Pangeran Raden Tubagus Nur Fadil Tirtayasa Al-Bantani. Sungguh berbahagia sekali. Jadi dulu sebelum PWI lahir dan berkibar itu ada 4 sekawan empat sekawan yang dikepalai oleh Gus Fuad Pleret, kemudian ada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, ada beliau dulu yang paling penting, saya paling nggak penting, Raden Tubagus Nur Fadil, terus kemudian saya. Kita juga punya grup WA khusus ya, alhamdulillah, insya Allah tetap solid selalu, tetap dalam naungan silaturahmi, keberkahan untuk berjuang bersama, walaupun mungkin dalam konteks perjuangan dan grand strategi yang mungkin berbeda, tetapi tetap koordinatif ya, tetap mesra dan tetap solid begitu. Kemudian setelah berdirinya PWI, kita semakin bangga, apalagi dipimpin oleh Panglima yang luar biasa, Gus Abbas Buntet, seorang kiai muda yang luar biasa, orator, cucu genetik pejuang Nusantara, pejuang kemerdekaan, Panglima Laskar 10 November, hari kemerdekaan di Surabaya, luar biasa. Semoga tahun ini resmi jadi pahlawan nasional. Amin, amin. Semoga Kiai Abbas Buntet menjadi pahlawan nasional. Semoga. Dan alhamdulillah setelah itu kemudian menyebar luas perjuangan banyak singa-singa Nusantara yang sekarang lebih hebat, lebih pintar, lebih berani dari kita. Malah kita sekarang ini bisa dikatakan minder ini. Lihat keberanian saudara-saudara baru yang luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kami bangga dan sangat bersyukur. Terima kasih. Raden Tubagus Nur Fadil, terima kasih. Adinda ya, karena umurnya di bawah saya. Kiai Imad umurnya di bawah saya. Hanya Gus Fuad yang umurnya di atas saya. Gus Abbas juga di atas saya. Pertemuan dengan Sayyid Anas Al-Qutbi Al-Hasani di Madinatul Munawwaroh, di kota Madinah. Beliau sebagai pencatat nasab Nabi di Madinah itu sebenarnya bernilai sangat strategis. Karena yang pertama, pihak dari klan Ba'alawi, keturunan Alwi bin Ubaid ya, ini yang paling getol, paling arogan, hobi untuk memutuskan, memvonis nasab orang lain palsu dan mengaku yang paling genuine, yang paling asli nasabnya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ternyata mereka gagal dari segala sisi, sejarah, kitab nasab, kosong isbat nasab, juga gagal total secara genetik. Ini mereka sering menggoreng bahwa mereka ini mendapatkan pengakuan dari para nakib, kan begitu. Yeah. Ternyata setelah kami komunikasi dengan
Ketua Nakib Dunia Sayyid Munir As-Suwaiki Al-Husaini Turki ya, itu mereka kosong data, mereka tidak diisbat. Jadi mungkin pernah mencoba untuk membangun komunikasi tapi kemudian dibatalkan kan begitu. Ya kita tahu lah. Siapa saja yang panjenengan sudah konfirmasi? Kalau komunikasi dengan beberapa nakib dunia secara media sosial, secara WA dan lain sebagainya itu banyak. Tetapi kemarin memang dalam rangka musim haji itu saya mendapatkan rekomendasi dari Nakib Al-Idris yang kebetulan berkedudukan di Brunei Darussalam untuk kemudian disambungkan kepada Sayyid Anas Al-Qutbi Al-Hasani. Kenapa kok disambungkan dengan Sayyid Anas? Karena yang pertama di framing bahwa Sayyid Anas ini sangat moderat dan permisif kepada mereka-mereka yang mengaku nasab dzurriyyah Nabi termasuk klan Ba'alawi. Nah, saya kepingin pembuktian langsung. Benarkah seperti itu? Tabayun, klarifikasi kan begitu. Memang nasab Ba'alawi ini kan surah wal istifadoh, terutama ketika sejak era abad ke-9 itu ketika Ali As-Sakran itu ya, Ali As-Sakran, dan kemudian setelah itu juga dinasti Bani Fatimiyah Mesir yang ingin mendapatkan dukungan politik itu juga istilahnya karena mereka sendiri terindikasi nasabnya ke Kanjeng Nabi juga palsu, maka mereka banyak mengisbat atau mengakui nasab-nasab yang remang-remang juga untuk kepentingan politik mereka, walaupun pada akhirnya mereka ditumbangkan, mengalami berbagai macam koreksi sejarah termasuk oleh pasukan besar Salahuddin Al-Ayyubi atas fatwa Kanjeng Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani. Nah, jadi alangkah ironis dan tidak masuk akal, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani yang dzurriyyah Nabi kemudian memberikan fatwa dan mengizinkan kepada pasukan Salahuddin Al-Ayyubi untuk menyerbu Fatimiyah yang katanya juga cucu Nabi. Nah, sekarang indikasi kepalsuan dinasti Fatimiyah sudah bisa open publish, sudah bisa diketahui semua, dan pakar sejarah nasab juga meragukan keaslian nasab mereka. Jadi begitu. Lah dalam konteks itulah kemudian Sayyid Anas Al-Qutbi Al-Hasani ini pernah berguru di Al-Azhar, pernah berguru di Mesir. Jadi ketika beliau seorang yang cinta ilmu itu menulis tulisan-tulisan terkait nasab-nasab itu, baik nasab yang thikoh, nasab yang tersambung maupun nasab yang remang-remang, dalam konteks Ba'alawi memang surah wal istifadoh sejak abad itu. Jadi begitu. Ketika kemudian saya konfirmasi, saya cek, saya tanya, antum atau panjenengan sebagai Sayyid Anas sebagai nakib Medina, apakah berani mengisbat nasab Ba'alawi? Jawaban beliau tegas, sebagaimana narasi yang video saya beredar viral itu, bahwa tentu saja beliau tidak berani. Tidak berani. Jadi karena apa? Mengisbat nasab berarti kan pengakuan, menyetempel seseorang itu cucu Nabi atau tidak dalam sebuah syahadah nasab, dalam sebuah piagam atau ijazah atau sertifikat, itu menyetempel. Dan beliau sebagai nakib tidak berani. Itu saya komunikasi dengan nakib yang lain termasuk Sayyid Munir As-Suwaiki Al-Husaini, ketua nakib dunia yang berkedudukan di Turki sebagai ketua nakib. Ya waktu itu kami bahas juga dalam diskusi, juga jelas tidak berani. Jadi kaidah pengisbatan nasab itu harus diakui oleh leluhurnya. Pertama, dia punya catatan keluarga internal yang kuat, tersambung, diakui oleh keluarga besarnya, kemudian mendapatkan pengakuan dari negara leluhur. Sebagaimana kita ketahui, Robito Alawiyah ini kan hanya ada di Jakarta, hanya ada di Jalan TB Sumatupang itu ya. Nah, jadi itu di Yaman ada nggak Robito Alawiyah? Coba dijawab. Tidak ada lah, kan aneh kan? Nah, katanya dari Yaman, Robito Alawiyah hanya ada di Indonesia. Terus kan katanya pindahan dari Irak itu, katanya kan ngeklaimnya Ubaid ini anaknya Said Ahmad bin Isa. Iya. Nah,
Said Ahmad bin Isa sendiri ini ada keturunannya nggak nih yang berani mengakui Ba'alawi? Lah, itu yang paling utama. Karena kalau orang Yaman pun sebenarnya itu mengatakan bahwa klan Ba'alawi ini adalah imigran. Dia di Indonesia imigran, di Yaman juga mereka dianggap imigran. Kalau nggak salah itu klan pertama Arab yang istilahnya itu berbaik sama mereka, dan mereka juga berguru itu Bafadol kalau nggak salah. Jadi gitu. Jadi kemudian klan-klan Arab yang lain juga kemudian akhirnya mulai terjadi pembauran, tapi tetap kemudian ya karena mereka merasa cucu Nabi dan itu berlanjut sampai di Nusantara ya, mereka melakukan segregasi kelas atau kemudian kastanisasi ya, di dalam darah mereka katanya mulia dan mengalir cucu Nabi, katanya semacam itu. Jadi Sayyid Anas dalam video narasi saya sebelum beliau kemarin bernarasi, saya kasih awalan itu jelas, itu hasil diskusi bahwa untuk mengisbat nasab seseorang itu harus mendapatkan pengakuan dari negara leluhur. Misalkan Sayyid negeri muasalnya Sayyid Zulfikar, misalkan, Sayyid Zulfikar Al-Idrisi Al-Hasani, saya sebut namanya. Itu mengaku keturunan Al-Idrisi, maka harus dapat pengakuan dari Maroko. Punya nggak mereka pengakuan dari Maroko? Dari jalur migrasi leluhurnya dari Maroko kemana-kemana, itu harus terisbat, kan begitu. Ba'alawi itu juga mengaku keturunan dari Yaman, yang katanya Said Ahmad bin Isa itu hijrah dari Irak ke Yaman. Ada nggak isbat nasab dari Yaman sama Irak? Kalau tidak ada, ya siapapun dengan akal sehat, dengan logika sederhana, tidak perlu seorang profesor sejarah, tidak perlu kelas nakib atau kelas ahli nasab, bisa untuk boleh dan bisa wajar kalau kemudian meragukan nasab, keabsahan nasab seseorang. Saya mengaku keturunan dari Jogja, misalkan dari keluarga Patok Negoro Dongkelan, misalkan di Yogyakarta. Diakui nggak saya sama keluarga besar dari sana? Ada nggak catatan nasab keluarga saya di sana? Kalau ada dan diakui ya sudah, berarti saya absah. Kalau tidak ada ya sudah, selesai. Buat apa ngeyel dan ngotot, kan begitu. Lah Ba'alawi kalau di Yaman saja, di Nakib Yaman tidak diakui nasabnya. Kemudian di Irak juga tidak diakui nasabnya, tidak mendapatkan pengakuan isbatun nasab, syahadah nasab. Ya sudah, jangan ngeyel. Nah, tapi ya karena doktrin ini sudah berlanjut 200 tahun, nanti kita bahas ya di sesi berikutnya. Maka bagaimanapun juga istilahnya ini menjadi doktrin yang bersifat pembodohan, dan ini harus dilawan karena berbahaya. Pengakuan cucu Nabi ini harus diuji kebenarannya, karena ini bisa menjadi awal dari perbudakan spiritual, di mana kedudukan Dzurriyyah Nabi ini sangat dimuliakan di dalam dunia Islam. Raden Tubagus Nur Fadil, saya kaget. Ternyata di negara yang katanya Wahabi, ya ini diskusi saya ya, kemudian juga ada narasumber juga dari seorang kawan, profesor sosiolog di salah satu universitas yang sangat ternama di Saudi. Ternyata di Saudi itu mengaku cucu Nabi itu juga dapat fasilitas negara, dapat subsidi. Iya, dapat keistimewaan. Saudi ya, negara yang Wahabi. Kalau benar-benar terverifikasi, terindikasi dengan data kuat sebagai Dzurriyyah Nabi, itu dapat fasilitas oleh negara. Misal keluarga Said Alwi Al-Maliki ya, Said Alwi Al-Maliki. Mereka punya tanah dari mana? Hibah tanahnya dari mana? Di Medina. Kan dikasih hadiah sama pemerintah Saudi. Cuma memang secara politik dibatasi. Jadi tapi begitu. Bukan Habib ya? Bukan. Said Alwi Al-Maliki dari keluarga Al-Maliki Al-Idrisi, pecahan dari Al-Idrisi. Jelas Al-Hasani, bukan Habib. Gelarnya bukan Habib. Kalau para Habib ini pindah ke sana, kaya raya dong ya. Fasilitasnya lebih lengkap daripada di Indonesia. Mereka di Saudi diakui enggak? Enggak. Maksudnya gini. Tidak diakui. Kalau cucu Nabi di sana difasilitasi dan sempurna itu, harusnya para Habib ini yang mampu cucu Nabi di Indonesia mestinya mendingan ke sana saja. Harusnya. Nyatanya imam besar itu gimana tuh waktu ke sana tuh? Imam besar. Imam Jumbo. Imam Jumbo kan ngumpet di sana. Ngumpet terus kemudian menghindari kasus hukum, terutama Cet Mesum sama Mbak Pirja ya. Pakai P. Tapi itu kira-kira diakui nggak tuh kalau di sana? Kalau oleh pemerintah Arab sendiri kan katanya kalau asli cucu Nabi itu akan difasilitasi dan lain-lain. Jadi selain saya sowan
di Madinatul Munawwaroh kepada Said Anas Al-Qutbi Al-Hasani, saya juga sowan kepada seorang ulama yang sangat moderat, yang pembaharu di Jeddah. Sebenarnya mau ditemui di rumah beliau di Ajizia, tapi kebetulan beliau karena sering keluar negeri ya, diundang, sibuk. Beliau gurunya penguasa de facto Saudi sekarang, Pangeran Muhammad bin Salman, putra dari Raja Salman, yaitu Syekh Ahmad bin Qasim Al-Ghamidi. Beliau dari keluarga Al-Ghamidi. Kalau di Family Tree DNA ya, open posting, dilihat Al-Ghamidi sudah banyak yang tes DNA. Ketika saya diskusi masalah tes DNA, beliau nyambung karena seorang profesor alama ilmuwan yang ulama Saudi pernah ditentang debat sama beliau, tidak ada yang berani, dan beliau adalah kesayangan gurunya, referensi utama dari Pangeran Muhammad bin Salman tentang pembaruan vision Saudi 2030 untuk visi Saudi ke depan, ya kan. Itu beliau, saya juga tanya masalah kasus Habib, dan beliau mendengar. Ini di dunia Islam sudah tahu lah, ini kenakalan Habib-Habib di Indonesia ini. Ya? Udah dengar semua kenakalan Habib-Habib ini, karena memang ada orang yang khurafat, ada yang coba tanya itu Habib Umar bin Hafid berani nggak ke Saudi? Itu kabar bahwa beliau di embargo, diblokir ya. Itu karena videonya yang Maulid di Jakarta itu, terus ngelirik-ngelirik kayak orang ngotot-ngotot, kayak orang kesurupan, katanya ada Kanjeng Nabi datang, katanya konon seperti itu, konon ya kan. Padahal baca ya, kan Mukhibinnya kan mengatakan bahwa Kanjeng Nabi datang, Habib Umar itu kan, ngotot itu kan. Padahal baca surat Al-Ikhlasnya juga salah itu. Yang itu. Ya, yang pakai walam yalid walam yulad. Lah, itu. Fatal itu. Pada Quran itu tidak boleh ditambahi satu huruf pun pembacaannya, karena akan merubah makna esensial, bisa merubah interpretasi dan lain sebagainya. Itu kalau sekelas katanya wali, katanya mufti, katanya alim alama, bahkan wali kutub katanya begitu ya. Ya fatal lah kalau kuluh aja keliru ya. Apalagi bacaannya masa kalah sama anak TPQ, anak PAUD di Indonesia. Ya sudahlah, kita tidak perlu terlalu jauh membahas masalah itu ya. Ya mungkin orang kefasiannya berbeda, kefasiannya mungkin ya. Tapi kalau masalah huruf itu tidak termaafkan itu. Kesalahan pembacaan huruf itu di Quran itu tidak diizinkan ya di dalam tertib pembacaan Quran. Jadi itu jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait masalah Said Anas Al-Qutbi Al-Hasani. Beliau bilang kalau Anda adalah raja saya, saudara saya. Kalau Anda datang ke Saudi, ke Madinah, silakan nginap di tempat saya. Jadi seperti itu. Saya diajak ke lantai rumahnya yang paling atas, perpustakaan pribadinya yang ada 25.000 kitab. Orangnya alim alama, saya disuruh duduk di kursi kebesaran beliau, kursi beliau mutalaah kitab, kursi tempat beliau riyadhah. Alhamdulillah saya merasa terhormat sekali. Beliau kemudian memeluk saya, kemudian saya dirangkul, dibisiki, tolong kalau ke Madinah Anda harus mukim di sini, Anda harus menginap di sini, jangan sampai tidak kalau ke Madinah. Jadi begitu. Jadi pesan-pesan beliau terhadap kita umat Islam Nusantara. Jadi ketika ketika kemudian saya tunjukkan video-video kenakalan Habib ya di Indonesia, mencaci maki pemerintah, bawa parang, santrinya nyium kakinya, beliau menangis. Sampai menangis. Menangis beliau, matanya berkaca-kaca, dan saksinya tidak hanya saya. Ada beberapa orang waktu itu yang bisa kemudian menjadi saksi hidup ya, yang bersama kami ada sekitar 5 orang waktu itu. Ya seperti di video itulah ya kan, kami untuk ditunjukkan kitab-kitabnya beliau, koleksi kitabnya dan sebagainya. Jadi beliau mengatakan bahwa memang para Habib Alawi itu suhrawal istifadah di abad itu, ketika dinasti Fatimiyah waktu itu. Tapi sebelum itu ada lanskap terbuka untuk diteliti secara ilmiah. Jadi semacam itu. Loh, ini statement beliau. Jadi nggak ada masalah. Jadi begitu. Dan beliau katanya menolak tes DNA, ya kan? Ada yang menggoreng seperti itu. Setelah saya diskusi, beliau mengatakan bahwa DNA saya tidak menolak ilmu pengetahuan, tapi mari kita kumpulkan data sebanyak mungkin. Agar apa? Agar nanti ketika mengambil kesimpulan sebagai ulama tidak salah. Jadi gitu. Dan semua harus diserahkan kepada ahlinya. Karena beliau tidak ahlinya di bidang scientific biologi, genealogi, beliau juga
harus berhati-hati di dalam mengomentari masalah tes DNA. Untuk sementara karena beliau agak-agak ortodok ya, kita pakai basis kaidah nasab yang sebelumnya. Entah nanti kalau sudah tes DNA mungkin sudah menjadi kewajiban, kewajaran, pemetaan genetik manusia sudah umum, sudah wajar. Saya yakin ulama yang alim seperti beliau tidak akan menolaknya. Tapi untuk sementara ini beliau masih berhati-hati. Ini berbeda mungkin dengan nakib-nakib di Yordan misalkan, yang adiknya raja ya, atau nakib Turki misalkan, atau nakib Aljazair yang katanya punya alat genetik sendiri. Yaitu yang sudah menerapkan tes DNA sebagai alat bantu untuk ilhaq, membatalkan nasab atau kemudian menguji keterkaitan, kedekatan kekerabatan, baik dari sisi SNP, STR, genetik, mutation dan lain sebagainya, itu ya semacam itulah. Jadi itu. Tapi beliau sebagai ulama harus berhati-hati. Jadi semacam itu. Tapi beliau mengatakan tegas, saya tidak berani untuk mengisbat nasab Ba'alawi karena itu harus dapat pengakuan dulu dari negara leluhurnya. Mana mereka? Dari Yaman. Yaman gimana? Nakib Yaman, Said Abdul Basit Toba-Tobai Al-Hasani. Gimana nakib Irak? Nah, alhamdulillah, mohon doanya semoga kita bisa bareng bersama-sama nanti ke dalam perjalanan ke nakib Mesir, Yordan maupun Irak. Semoga kita nanti bisa berfoto bersama nanti di makamnya Said Ahmad bin Isa yang asli di Najaf. Oh, bukan di Yaman ya? Wah, di Najaf. Kita tahu ya, denger-denger tuh Ahmad bin Isa itu Al-Muhajir. Wah. Putra beliau benar-benar Al-Muhajir. Makamnya di Ramallah, Palestina. Makamnya ada di Roy, Iran. Makamnya di Nasrabad. Hijrahnya ke Ramallah, bukan ke Yaman ya? Ke Ramallah, Palestina. Itu pun putra-putranya. Palestina. Itu pun putra-putranya beliau ya. Kalau beliau wafat meninggal di Najaf di Irak. Dan beliau bukan seorang Habib yang alama yang bukan. Beliau tidak terkenal. Makanya mungkin bukan. Mungkin disitulah kemudian orang mencoba untuk mencantolkan nasabnya karena dianggap Habib yang bukan Habib, dianggap mungkin Sayyid yang kurang terkenal. Mungkin dianggap tidak akan terdeteksi mungkin gitu. Beliau julukannya An-Nafat. Pedagang minyak ya, pedagang minyak gas itu loh, untuk penerangan, untuk apa? Bukan Al-Muhajir. Bukan Al-Muhajir, An-Nafat. Dan juga bukan ke Yaman. Bukan. Artinya pernah dagangnya nggak ke Yaman. Enggak. Irak Nafat. Ya, putra-putra beliau juga berketurunan, juga mereka saling terkonfirmasi. Ketiga putra itu kemudian juga ada nakobahnya, pencatat nasab keluarganya, dan tidak pernah ada satupun isbat dari ketiga putra ini, keturunannya ini mengakui Ba'alawi sebagai bagian dari keturunan datuk mereka, Sayyid Ahmad Al-Abbah An-Nafat Al-Husaini. Tidak ada. Kan logikanya andai kata leluhurnya itu betul lahir di Irak, hijrah ke Yaman, semestinya kan di data Irak mencatat kalau lahirnya memang di Irak kan. Harusnya. Logikanya. Karena dalam sejarah kan katanya Said Ahmad bin Isa hijrahnya membawa satu anak keempat, Ubaidillah, itu ke Yaman kan gitu. Tapi jejak sejarah itu tidak ada di Irak kan begitu. Silakan. Di Yaman ini ada makamnya Ahmad bin Isa, berarti itu terindikasi makam palsu berarti ya. Yang di Yaman makam palsu. Kalau narasi saya ini mau dibantah, pembuktian terbalik. Tunjukkan isbatun nasab, syahadah nasab Habib dari Irak. Tunjukkan. Ketemunya pakai cahaya itu. Nah, tunjukkan. Ya kan? Tunjukkan. Kalau ada isbat nasab dari Nakobah Irak untuk Ba'alawi, isbat nasab ya, bukan statement, bukan tulisan, bukan kajian, tapi isbat nasab dengan stempel. Pernyataan husnuzon ya. Bukan pernyataan husnuzon, dengan stempel basah, stempel jelas kelembagaan kenakipannya. Untuk orang per orang dengan susunan, coba tunjukkan. Kalau ada maka ya sudah, lebih mudah, tinggal kemudian tes DNA-nya dengan keluarga yang di Irak bagaimana kan gitu. Isbat nasab nggak ada. Lah apa yang mau dites DNA? Tes DNA mereka open posting sudah, bukan orang Arab. Coba Habib-habib yang tes DNA, berapa ras Arab mereka? Ada yang 3%, ada yang 2%, ada yang kurang dari 1% tes DNA mereka. Ya itu Habib-habib Indonesia loh. Ya bagaimana dengan yang masih kental pernikahannya dengan sesama haplogrup G misalkan. Nah itu gitu. Nah, ini pakai logika saja. Jadi
ya apa ya, ya akal sehat lah harus kita pakai. Afala ta'qilun, Quran mengingatkan berkali-kali. Jadi semacam itu. Jadi Said Anas berpesan berpegang teguh. Jadi zuriat Nabi itu tidak enak. Kena apa? Tanggung jawab utama itu pada diri mereka-mereka yang mengaku zuriat Nabi. Karena apa? Nabi Muhammad manusia yang insanul kamil. Gantengnya, ilmunya, hafalannya, akhlaknya, apa kepemimpinannya, kepiawannya, pemimpin ke rumah tanggaannya. Sekarang Habib gimana rumah tangganya? Mereka sering nggak kawin cerai, ya kan? Ya kan? Sejak digital ada, bisa dilihat, ya kan? Banyak korban-korban mereka, kan begitu. Nah itu. Lah, jadi ngaku sebagai keturunan Nabi harus terdepan yang paling alim. Karena Rasulullah itu sahibul Quran. Habib-habib ini hafal Quran nggak? Habib-habib ini bisa menerjemahkan Quran dengan baik nggak? Melebihi umatnya, kan begitu. Bagaimana keilmuan mereka? Bagaimana akhlak mereka? Karena genetik itu menurun, kan begitu. Kalau bapaknya lemah lembut, kalem, ya bapaknya itu seorang yang mulia, masa anaknya apa kata orang Jawa begidakan, anaknya mokong, anaknya bandel, anaknya seperti itu. Kan begitu. Rasulullah raufur rahim, penyantun, dermawan, murah senyum. Rasulullah itu merangkul bukan memukul. Ini baru dirikan ormas di negeri orang aja udah main pentungan ini. Ini kan gimana ini ya kan? Ya FPI lah. Ormas terlarang ya, sekelas PKI ya kan. Iya, dan PKI juga dari mereka ketua terakhirnya itu kan DNA Aidit. Ya udah jadi dan di Yaman juga mereka terafiliasi dengan Partai Komunis di Yaman ya kan. Dengan cara itu mereka mencoba untuk merebut kekuasaan dan eksis di Yaman Selatan kan begitu. Udah harus dibuka, harus dipahami secara utuh tentang kondisi ini. Jadi begitu. Jadi terkait masalah nakib Said Anas Al-Hasani, Al-Qutbi Al-Hasani, jadi jelas statement beliau, jelas akhlak beliau, isbatun nasab beliau juga diisbat dari banyak nakobah seluruh dunia, tidak diragukan beliau adalah seorang zuriyah Nabi. Dari akhlaknya saya sudah percaya. Datang ke sana itu saya ngambil kue nggak boleh. Beliaulah yang berdiri untuk kemudian kita mau apa. Jadi begitu. Jadi beliau minum itu nggak boleh. Beliau yang menuangkan, beliau yang menyodorkan. Jadi kita tamu itu duduk manis, seolah-olah makanan itu yang datang ke mulut kita. Begitu perlakuannya kepada tamu. Bagaimana kemudian menghormati, kemudian memeluk. Bukan kayak Habib-habib di Indonesia. Ketika Durya Warisongo yang dulu dibelokkan di Asmat Khan di PHP ya, di Plokodo ya, dikibulin ke Asmat Khan Pak Alawi ya. Itu kemudian mengaku sebagai keluarga, mengaku sebagai zuriyah Nabi. Mereka kan tidak suka. Seolah-olah ada saingan. Lu siapa? Muka kayak celengan Semar, contoh-contoh seperti itu. Muka pribumi ngaku-ngaku zuriyah Nabi. Lu mau ngaku keluarga kami kan begitu. Jadi seolah-olah ditepis, ditolak. Atau kemudian istilahnya kayak ya apa ya, kita ras rendah lah kan di mata rasis lah, mereka rasis. Tapi begitu kemudian ketemu saya sama Said Anas ya, saya sebutkan bahwa konon saya masih ada pertautan tapi dari perempuan ya saya terus tidak ada levelnya sama panjenengan. Saya mencoba untuk meninggikan beliau dan merendahkan saya. Oh jangan begitu, kita tetap saudara. Bayangkan, dirangkul, kemudian dihormati, dimuliakan sedemikian rupa. Ya Allah, ya Rabbi, saya merasa dengan orang yang akhlakul karimah seperti itu, yang sudah alim, alama, rendah hati, itu saya merasa merasa sangat tawaduk. Jadi dari situ aja sudah tampak kebesaran dan kemuliaannya. Dan pantas kalau ngaku cucunya manusia yang paling mulia. Jadi semacam itu. Dan semoga nanti setelah kemudian kemarin kita diskusi banyak, beliau menulis risalah untuk kemudian bisa dengan tegas menyampaikan tentang nasab-nasab yang remang-remang, yang surah wal istifadonya itu karena karena di upgrade, di branding, bukan karena dimarketingkan dan sebagainya. Moga-moga nanti. Sebenarnya ini propaganda kan ini kan namanya surah wa istifadah itu bisa hasil dari propaganda argumentum aut noseam. Jadi sesuatu yang sebenarnya belum tentu benar, bisa jadi salah, tapi kalau disampaikan terus menerus itu bisa disangka benar. Betul. Bisa jadi sebuah propaganda. Betul. Mungkin yang ramah-ramah seperti itu, apalagi kalau tadi ada kaitan dengan perpolitikan, dengan dinasti Fatimiyah. Tapi
artinya dari pembicaraan diskusi dengan Gus Fakih ini jawabannya Said Anas tuh cukup diplomatis dan cukup bijaksana. Nah, jadi meskipun beliau menyampaikan tidak berani mengisbat, tapi masih memberikan ruang untuk diteliti lebih jauh. Nah, tapi intinya begini, para pemirsa, jikalau terbukti Ba'alawi nasabnya benar sebagai zuriat Nabi, jikalau benar ya, tetap kita harus waspada. Tetap kita harus sifatnya jangan sampai kita langsung husnuzon, langsung mau saja diperbudak, dan ini tetap kita harus mewaspadai, tetap kita harus melihat dulu arahnya kemana. Mereka dengan pengakuan nasab mereka tersebut berakhlak baik nggak, sebagai tadi dikisahkan sama Gus Fakih. Berdakwah Islamnya juga dengan baik nggak? Tapi hati-hati kalau ternyata akhlaknya buruk. Nah, padahal kan namanya buah nggak mungkin jatuh jauh dari pohonnya. Apalagi berakhlaknya rasis, fasis. Kalau saya Anas kan tadi merangkul ya, tawadu gitu. Nah kalau ini rasis, fasis, merendahkan, bahkan nyuruh pribumi cium kaki kepada mereka. Nah apalagi melakukan penyesatan-penyesatan. Nah, kan di Islam ini patokannya jelas ada dalil nakli, dalil akli. Nah jadi kalau ada hal-hal yang diajarkan yang kurofat, yang sifatnya malah menyalahi dalil nakli, nah itu harus diwaspadai. Andai kata nasab mereka betul sekalipun, jangan diikutin. Andai kata ya, kalau. Karena kan juga ada dalilnya, Rasulullah bersabda, andai Fatimah putriku mencuri, akan kupotong tangannya. Kedua orang ini juga bilang itu. Baik Said Anas maupun Syekh Ahmad bin Qasim juga mengutip hadis ini. Jadi Said Anas juga bilang, misalkan benar cucu Nabi, terus mau apa? Kalau tidak kemudian akhlakun nabawiyah ya, akhlaknya, kemudian ilmunya, amaliyahnya tidak seperti Nabi, apa manfaatnya? Kan begitu. Saya Ahmad bin Qasim juga sama. Misalkan cucu Nabi, terus apa? What for? Untuk apa? Tujuannya apa? Keistimewaannya apa? Kalau tidak membawa kebaikan untuk umat, untuk kemaslahatan. Ya, jadi membawa cahaya, membawa kemaslahatan, bukan malah mendawir, memperkosa, memplokoto, memanfaatkan, mengadu domba, membenturkan. Itu bukan seperti itu, bukan memprovokasi. Jadi itu. Oke, jadi sepakat sekali panjenengan Kanjeng. Dan kita juga waspadai juga, jangan sampai malah didoktrin bahwasanya katanya tuh kalau yang berani mengkoreksi Habib itu bagikan iblis katanya. Nah, padahal justru yang sombong dengan nasabnya justru itu yang bagikan iblis. Betul. Kalau kita misalkan umat ini mengkoreksi para Habib yang berlaku zalim, berlaku mungkar, itu justru mengikuti kaidah Rasulullah, sabda Rasulullah tadi, andai kata Fatimah putriku mencuri akan kupotong tangannya. Arti kata keadilan harus tetap ditegakkan. Andai kata mereka asli sekalipun, apalagi kalau nggak terbukti. Nah, kalau terbukti saja itu kita tetap harus jangan sampai memberikan jadi gini para pemirsa, rasisnya mereka tuh di mana ada namanya kemungkaran itu bisa terjadi karena sebuah kesempatan. Jadi kalau kita memberi kesempatan yang terlalu lebar orang buat melakukan kezoliman, itu kesalahan dari kita-kita juga. Makanya kan kata waspadalah itu tidak hanya karena mereka yang salah, tapi kitanya juga harus jangan sampai memberi ruang kesempatan sehingga bisa disalahgunakan. Nah, kita kalau menghormati manusia ya secukupnya, karena sebenarnya semua manusia harus saling dihormati. Kemuliaan itu lantaran ketakwaan, bukan lantaran nasab. Kalau lantaran nasab kita ya menghormati secukupnya, tapi jangan sampai kita malah mau diperbudak. Nah, jangan sampai yang namanya benar salah tetap dibela. Nah, dalam agama Islam itu kalau salah ya nggak boleh dibela. Tolong menolong itu dalam kebaikan. Tapi kalau misalkan dalam kemungkaran, tidak boleh. Dan bahkan kalau ada kemungkaran, kita harus upaya menolaknya. Sebisa mungkin kita dengan, ya kalau kita namanya pejabat ya, dengan wewenang atau dengan tangan kita. Kalau nggak bisa ya dengan lisan kita. Kalau nggak bisa ya dengan hati, penolakan hati, kita doakan, itu saja sudah selemah-lemahnya iman. Nah, bagaimana kalau cuek, tidak mau tahu, malah mendukung pelaku kemungkaran? Nah, itu hati-hati. Jadi, sebagaimana pernyataan Gus Fakih itu ya harusnya diteliti dulu, dikaji dulu. Apabila misalkan terbukti mereka zuriat Nabi, jangan sampai mereka berlaku zalim, dan jangan sampai kita tidak berani menolak kemungkaran hanya karena takut kualat. Justru malah menyalahi sabda Nabi. Justru kita akan kualat kalau tidak mengikuti sabda Nabi untuk menolak kemungkaran dan juga menegakkan keadilan bagi zuriat Ahlul Bait Nabi yang asli. Fatimah itu asli zuriat Nabi. Ini ribuan tahun kemudian ada yang mengaku-ngaku cucu Nabi, belum terbukti. Nah, bahkan kan tadi
kalau dalam standar yang disebutkan Gus Fakih, memang ada surah wal istifadoh, tapi surah wal istifadohnya ini belum tentu sejak kapan. Artinya mungkin ada jangka waktu yang kan tadi dibahas baru sejak abad 9 Hijriah. Artinya tuh baru abad 15 Masehi, Kanjeng. Nah, baru dimulai sejak propagandanya dari Ali Asakron ketika menulis kitab Sajaratul Mubarakah. Al-Burqah Al-Musikoh. Nah, nyuwun sewu. Dari kitab Al-Burqah Al-Musikoh abad 9 Hijriah, abad 15 Masehi, mengisahkan leluhurnya beliau yang bernama Ubaid disangka sebagai anak daripada Said Ahmad bin Isa. Sedangkan Said Ahmad bin Isa yang asli adanya hidup di abad 4 Hijriah. Berarti abad 5, 6, 7, 8, 9 nih belum ada surah wal istifadohnya ini. 9 ke bawah, 9, 10 baru di surah wal istifadohkan, baru dipropagandakan, baru dimarketingkan. Nah, ini yang harus diwaspadai. Ada apa ini? Kalau andai kata Ahmad bin Isa ini asli leluhurnya daripada Ba'alawi, apalagi diklaimnya kan Imam Mujtahid Mutlak. Nah, ada prinsip kalau Imam Mujtahid Mutlak itu haruslah terkenal, haruslah mengarang kitab fikih. Nah, ini harus ada karyanya, harus ada. Nah, ini mengaku cucu Nabi, mengaku Imam Mujtahid Mutlak, tapi nggak ada karyanya. Sejarahnya kok juga jadi nggak jelas. Yang aslinya Said Ahmad bin Isa adanya makam nanti di Irak. Suatu ketika insya Allah nih kita doakan Gus Fakih ini akan membuktikan makamnya langsung akan kamerakan di saat pemirsa nantinya insya Allah. Bukti bahwasanya bukan Ahmad bin Isa yang di Yaman yang ngarang-ngarang. Yang itu baru kan klaim kasaf cahaya. Katanya Al-Muhajir ke Yaman bersama Ubaidillah, padahal kontradiksi dengan data Irak. Data Irak tidak demikian. Anaknya hanya Muhammad Ali Hussein, makamnya juga ada di Irak, turun ada di Irak. Saling mencatat. Bayangkan. Masya Allah. Jadi luar biasa sekali para pemirsa. Tiba-tiba nongol anak keempat katanya ada di Yaman. Ya. Nah, anak keempat nongol. Kalau nikah siri nggak kecatet, nah harusnya dicek lagi pakai tes DNA. Kan kita juga habis kemarin tuh ada Pak Ridwan Kamil sama Ibu Lisa. Ya kalau istri resminya Pak Ridwan kan siapa kita sudah tahu. Nah ada yang menyatakan sebagai juga pernah sama Pak Ridwan, kan bisa dites DNA. Nah jadi kalau misalkan Said Ahmad bin Isa, siapa tahu waktu jalan-jalan jualan minyak, misalkan punya istri siri, nah, punya anak namanya Ubaid. Nah, nggak kecatat nih di Irak misalkan. Nah, mestinya genetiknya harus sesuai antara keturunan Ubaid sama keturunannya Ahmad bin Isa yang lain. Kalau nggak sesuai ya nyuwun sewu, itu nggak pas. Nah, kalau perlu nih, monggo Gus Fakih kalau ada tambahan-tambahan lagi dari genetik. Jadi gini, itu bagus. Tes DNA ini memang luar biasa. Tes DNA ini akhirnya kita tahu kerabatnya kita dengan siapa. Mungkin kita tes DNA, kedekatan saya dengan panjenengan ketemu di kakek bersama yang mana. Walaupun mungkin beda haplogrup, walaupun mungkin beda jalur kerajaan atau jalur pernasapan, tapi itu bisa diketahui jejak genetiknya. Jadi semacam itulah. Ini klan Ba'alawi ini bukan hanya ras Arabnya kurang dari sangat minim, ya bukan orang Arab, mereka orang Kaukasus secara kromosom DNA, tapi juga dengan sangat gegabah dan sembrono dan sangat mudah dipatahkan dengan anak-anak yang baru semester 4 jurusan biologi mengaku sebagai cucu Nabi. Ini keluarga Al-Ghamidi di family tree DNA itu tes DNA-nya itu banyak sekali. Terbukti bahwa mereka memang Al-Adnani, Al-Ismaili, Al-Ibrahimi. Dari Said Adnan, keturunan Ismail, Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim. Mereka suku Quraisy dan suku yang terpandang di sana. Jadi Raja Faisal pernah, saya yakin itu di Pulau Kodo atau di Kelabui. Beliau pernah mengatakan bahwa keluarga kami Bani Saud itu adalah keluarga Yahudi. Terindikasi begitu. Saya yakin itu adalah pembelokan sejarah yang dilakukan oleh orang-orang Israel atau Zionis untuk istilahnya agar Bani Saud ini lebih dekat kepada mereka. Ternyata dengan tes DNA, Bani Saud ini ternyata sama, Al-Adnani, Al-Ismaili, Al-Ibrahimi. Maka itulah kemudian saya tidak heran ketika kemudian Pangeran Muhammad bin Salman mengatakan ketika terjadi bombardir Israel saling menyerang ya antara Israel dengan Iran,
Pangeran Muhammad bin Salman mengatakan saya bersama saudara-saudara saya Iran. Oh gitu, sudah menyatakan. Oh, itu coba open posting sudah bisa dilihat itu. Karena apa? Ternyata tes genetiknya Ayatullah Khamenei itu sebagai Bani Hashim, sebagai suku Ali Khamenei itu sebagai apa namanya Bani Hashim, Quraisy, Al Adnani, Al Ismaili, Al Ibrahimi itu sama-sama Quraisynya dengan Bani Ibnu Saud, penguasa Saudi sekarang. Kalau Houthi gimana tuh Houthi? Houthi juga apa namanya genetiknya juga orang Arab, haplogrup J. Terus kemudian juga penguasa Jordan. Yordan jelas Al Hasani, siapa yang akan melakukan keturunan Syarif Mekah. Itu keluarga apa Qatar, keluarga Uni Emirat Arab, haplogrup J. Penguasa Arab, mayoritas Arab ini haplogrup J yang di Jazirah Arab. Ini tiba-tiba ada orang minoritas, imigran, katanya dari Irak, haplogrupnya G ngaku cucu Nabi. Apa enggak diketawain sama ayam? Apa enggak diketawain sama Dob atau di Taif apa namanya? Kadal gurun. Nah, itu kan tadi Saudi kan nyatakan ini mendukung Iran. Orang Israel ya sendiri gimana tuh, Gus? Genetiknya kemana tuh? Jadi Israel itu bisa dicari sendiri. Kemajuan teknologi mereka bisa memprinting daging. Mereka mau mencetak daging kambing bisa, daging sapi bisa, daging babi bisa, daging kelinci bisa. Mereka tinggal rumus kode susunan genetiknya daging hewan tertentu apa mereka bisa memprinting. Tapi mereka tidak melegalkan untuk membuka hasil tes DNA. Karena apa? Ini akan membongkar kepalsuan mereka mengaku bahwa tanah Palestina, Yerusalem adalah tanah warisan untuk mereka dari leluhur mereka yang pernah katanya menginjakkan kaki sekitar 2000-4000 tahun yang silam di Yerusalem. Ternyata apa? Haplogrupnya siapa namanya? Mayoritas orang-orang Zionis Israel itu bukan J1, bukan P58, haplotype-nya keturunan Abrahamik. Mereka adalah orang-orang di luar ras Arab secara maternal ya, secara garis lurus laki-laki. Siapa namanya itu? Netanyahu, haplogrupnya R. Haplogrupnya R. Ada juga yang haplogrupnya I. Ada yang haplogrupnya E, ada yang J2, pokoknya kacau balau lah. Yang G ada nggak yang G? Yang G ini sedikit. Karena G ini memang haplogrup yang paling sedikit di dunia. Termasuk haplogrup minor. Patut dipahami bahwa haplogrup G ini dari Kaukasus. Kaukasus ini dulu pernah ada kerajaan besar namanya Khazar. Dia di jalur sutra sering menjadi pertempuran, perebutan wilayah karena strategis, sehingga banyak pria-pria sana digenosida, termasuk bangsa Khazar yang haplogrup G Kaukasus ini, yang ini juga musnah, seolah raib dari muka bumi, seolah ditelan bumi, dan ini menyebar ke sana kemari. Kemudian mereka kawin sama perempuan-perempuan mereka dikawin haplogrup R menjadi Yahudi Khazar haplogrup R. Mereka dikawin orang Inggris, Yahudi Khazar haplogrup I dari garis bapaknya ya, dari ibunya maternitinya haplogrup G. Tapi karena mereka mendiami di Kaukasus ini. Nah, jadi kalau panjenengan lihat nih, kalau Ba'alawi ini itu garis murni paternal darah murni lurus laki-laki ke Kaukasus, Yahudi Khazar. Yahudi Khazar. Silakan dibantah. Kalau mereka memang ngerti ilmu pengetahuan, mereka memang memahami ilmu genealogi. Haplogrup G dari mana? Pertanyaannya gampang sebenarnya. Mereka Arab enggak mereka? Coba tes DNA. Secara autosomal DNA, mereka Arab enggak? Secara kromosom Y, mereka J1 enggak? Atau suku Berber Afrika Utara enggak haplogrup E? Apa mereka? G. Kalau G ya sudahlah. Dan pernah terposting di Family Tree DNA juga ya? Open posting. Dan mereka dikelompokkan sendiri Pak Alawi. Bahkan di jawisdna.net ya, yang kita dulu ya viralkan itu, mereka jawisdna.net. Mereka diisbat oleh keluarga keluarga Yahudi sebagai bagian secara genetik adalah ada ketersambungan, ada kedekatan genetik dengan
keluarga besar Yahudi internasional, baik yang garis lurus paternal Abrahamik maupun yang maternal dari garis ibu katanya parental ya, kan gitu. Jadi berkelitnya orang-orang Zionis Israel sekarang kan kami garis ibu, nah, gitu, untuk menepis, untuk istilah mengelabui bahwa mereka bukan keturunan lurus Abrahamik, tapi mereka mengaku garis keturunan perempuan, kan begitu. Itu ya berkelitnya orang-orang Israel sekarang itu. Termasuk Dr. Sugeng kan juga sempat meneliti juga dari jejak genetik dari Yuya mertua Firaun, ada muminya itu. Ya. Nah, muminya kan ternyata ditemukan berhaplo G. Ya. Nah, jadi kalau begitu bisa kita lihat nih kaitannya waktu masa-masa di Mesir, berarti kan di Mesir tuh Yahudi masuk ini sejak zaman Nabi Yusuf, keluarnya dari zaman Nabi Musa. Nah, mungkin di masa-masa itu ada pernikahan campuran ya antara. Saya jelaskan. Coba. Karena Dr. Sugeng masih family saya, ya kan, satu akar dari migrasi keluarga Jogja yang ke Blitar. Family saya, family dekat saya, Dr. Sugeng. Jadi komunikasi kami itu sangat cair. Dulu pertama kali yang mengangkat bahwa Ba'alawi ini ada ketersambungan dengan Yuya, ya, dengan Fir'aun, Isaut tulisan saya ya, ya Isaut tulisan saya sebelum Dr. Sugeng muncul, dengan Al Capone, dengan Stalin, ya, karena memang dia Yahudi Kaukasus ya, yang Georgia itu bagian dari Uni Soviet Raya, dan dia menjadi pemimpin komunis Uni Soviet nanti. Terus kemudian dengan Richard Dalainhat itu kan saya tulis tokoh-tokoh besar haplogrup G dunia yang ternyata mereka mayoritas orang jahat ya, termasuk Odze yang mumi tertua di Alpen ya. Itu Mas Sugeng dulu awalnya itu mengkritik saya, tolong ojo keras-keras, tolong tolong ojo terlalu vulgar kalau menyerang mereka, karena siapa tahu mereka bukan. Ternyata Mas Sugeng, saya ngomong, Mas, saya cuma S1, jenengan S3, tanggung jawab jenengan untuk menghitung, untuk meneliti lebih detail, lebih itu. Kalau jenengan sudah berani bernarasi, saya tidak akan ngomong lagi. Cukup itu menjadi panjenengan dan Dr. Arikaim, Profesor Herawati Sudo, ini yang punya kewenangan, yang punya stempel akademik, yang punya otoritas keilmuan untuk menyampaikan. Ternyata setelah Mas Sugeng menghitung sungguhan dari mutasinya, dari SNP-nya, STR-nya, ya bener awakmu katanya gitu, bahwa mereka ini ada jejak migrasinya dari Mesir, mereka ada darahnya percampuran dengan Yuya dan Fir'aun keturunan Yuya yang dari garis perempuan, termasuk misalkan Nefertiri ya kan, itu kan cicit Yuya dari perempuan kan, dan seterusnya. Akhenaten ya, Akhenaten itu anaknya Amenhotep ketiga, ini anaknya Yuya dikawin sama dia, jadi gitu. Nanti saling kawin-mawin antara haplogrup G keturunan Yuya ini dengan haplogrupnya keluarga Fir'aun di zaman itu, hingga kemudian di generasi-generasi terakhir. Jadi tidak salah kalau kemudian Ba'alawi ini memang punya darah ke Fir'aun, yang mengaku sebagai Tuhan. Makanya iblis saja nggak berani ngaku sebagai Tuhan. Nah, Fir'aun pohonnya pas sama buahnya nih. Iya. Iya. Jadi Nabi Muhammad mi'raj sekali, mereka mi'raj 70 kali. Pokoknya Nabi Muhammad aja kalah sama datuknya mereka. Ya, jangan-jangan ngaku Allah nanti. Karena Al-Faqih Al-Muqaddam itu dalam manakibnya mengatakan bahwa aku tercipta dari nur zat Allah. Bayangkan. Itu bisa dibaca itu. Sekarang sudah. Itu udahlah. Jadi kita ya open lah. Kalau memang datuk kita salah, ya kita akui salah. Kenapa? Agar kita memutus jariah amalus sayyi'ah, amal yang tidak baik dari leluhur. Siapa tahu dengan sekarang kita menjadi cucu-cucu yang baik, yang soleh, yang berani mengkoreksi, yang berani mengkritisi, dan tidak meneruskan mata rantai kejahatan leluhur itu menjadi pintu masuk leluhur kita diampuni oleh Allah, mendapatkan rahmat Allah, dan mungkin dengan kebajikan anak cucunya, amal jari anak cucunya yang berani mengkoreksi leluhurnya, nanti bisa berkumpul bareng di surga. Tapi kalau leluhurnya sudah salah, ngaku mi'raj 70 kali, ngaku dari nur zat Allah, ngaku kemudian bisa memadamkan api neraka, bisa terbang, bisa macam-macam dan lain sebagainya, ngaku cucu Nabi dengan serangkaian macam khurafat, kita meneruskannya, memblow up-nya, dan kalau dikritik sedikit aja marah. Itu kan menunjukkan bahwa kita akan meneruskan kejahatan mata rantai jariah itu.
saya Akhirnya malah kasihan leluhurnya, Iya. malah jadi tambah dosa. Kan? panjenengan pernah ketemu sama Said Adnan Atalidi ya, dari Maroko. Iya. Orangnya arogan enggak? Enggak. Ketika keluarga Wali Songo ngaku saudara, beliau merangkul enggak? Beliau seneng enggak? Merendahkan enggak dengan keluarga Wali Songo kan? Seneng kan? Itu kalau orang ketemu saudara. Pak Alawi gimana kalau ketemu orang yang ngaku cucu Nabi? Seolah merasa tersaingi kan, merasa terusik, merasa bagaimana. Lah, Said Anas juga sama. Nakib-nakib yang lain itu kalau ada orang mengenalkan dirinya, menyebutkan silsilah nasabnya, ada keterkaitan dengan Nabi, walaupun belum terverifikasi sekalipun ya, itu mereka itu respect, seneng, seperti ketemu saudara jauh, seperti ketemu saudara lama yang hilang, rindu mereka. Jadi semuanya. Saya Atalidi kan bagaimana? Kami menunggu 500 tahun. Keluarga kami dari Nusantara, dari Indonesia ini mengenalkan dirinya, menyapa kami untuk menyambungkan kekerabatan dengan kami. Itu menyambung silaturahim. Itu seorang yang benar-benar akhlak nabawiyah, seorang ngaku saudara, bukan malah kemudian menginjak-injak orang lain, bukan malah merendahkan orang yang kemudian istilahnya mereka PHP sebagai keluarganya. Monggo. Masya Allah, luar biasa. Tadi terakhir, tidak mungkin tuh ya keturunan Rasulullah yang asli itu malah menginjak-injak orang lain. Nah, ini pas juga nih para pemirsa, kita kan di bulan Agustus, kita ini lagi 80 tahun hari kemerdekaan. Kita mensyukuri Allah telah memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Ini sesi kedua nanti. Oh, itu nanti akan dibahas di sesi kedua. Juga nanti mensyukuri 200 tahun perang di Penegoro, nanti akan dibahas di sesi kedua. Nah, sesi pertama sampai berapa lama nih jangka waktu? Sesi kedua saya akan mewawancari Anda. Oke, jadi nanti karena cucu di Ponorogo. Dari guys perempuan. Sama saja. Jadi kalau demikian ada pesan dari produser katanya sudah cukup, kita cukupkan dulu. Kita alhamdulillah bersyukur sekali tadi pesan-pesan dari Gus Fakih, dari Said Anas yang dari Madinah itu berarti harus kita ingat bahwasanya tidak berani mengisbat nasab daripada Ba'alawi. Nah, jadi kalau dalam pandangan beliau belum pasti. Nah, makanya tadi kita dalam kajian tadi ini, andai kata terbukti suatu ketika Ba'alawi cucu Nabi, tetap kita harus waspada. Kalau ada kemungkarannya, harus kita tetap tolak. Apalagi kalau nggak terbukti, apalagi kalau dari Gus Fakih, Kiai Imad, Dr. Sugeng, itu sudah meneliti sampai tataran hakul yakin, nggih? Hakul yakin mustahil. Hanya saja kalau kita harus menghargai, tentunya di Indonesia ini kan adalah negeri yang sifatnya kita toleran, demokratis. Ada yang sifatnya masih mengakui, monggo. Yang meragukan, monggo. Yang sudah hakul yakin ya juga kita harus hargai sesuai dengan pasal 28 di 1945, bebas untuk mengeluarkan pendapat dan berserikat dan berkumpul. Nah, jadi pendapat dari Gus Fakih, pendapat dari Anas harus kita hormati, kita hargai, dan apabila masih ada yang masih husnuzon prasangka baik, ya harap waspadalah. Jangan sampai gara-gara prasangkamu suatu ketika nanti misalkan keluargamu akan dizalimi, kemudian istrimu atau putrimu dizinahi misalkan, ya jangan sampai menyalahkan orang lain, karena kami sudah menyampaikan terutama Gus Fakih untuk waspada. Jangan sampai karena klaim cucu Nabi malahan nanti melakukan kezaliman-kezaliman di diri kita dan keluarga kita. Maka waspadalah. Nah, sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqdharik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Kalau di Sunda sampurasun. Nah, sekarang ganti posisi. Oh, gitu ya. Ini kayaknya bagus yang kesini nih. Bentar ya, apa saat tadi kayaknya ada